Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa Universitas Pamulang, Fakultas Ekonomi jurusan Akuntansi tahun 2022 akan menjelaskan tentang apa itu yang namanya kerangka konseptual yang bertujuan untuk memenuhi tugas dari dosen teori akuntansi. Di sini saya tidak sendiri, saya juga ditemani oleh teman saya Istiqomah. Dan perkenalkan, nama saya Angga Putra. Tanpa berpanjang berbasa-basi, marilah kita mulai. Apa itu kerangka konseptual? Kerangka konseptual adalah struktur teori akuntansi yang didasarkan pada penalaran logis yang menjelaskan kenyataan yang terjadi dan menjelaskan apa yang harus dilakukan apabila ada fakta atau fenomena baru. Kerangka konseptual berfungsi sebagai tujuan pelaporan keuangan. Tujuan pelaporan menentukan konsep-konsep dan prinsip-prinsip yang relevan yang akhirnya menentukan bentuk, isi, jenis, dan susunan statement keuangan. Kerangka konseptual atau conceptual framework adalah suatu sistem koheren yang terjadi dari tujuan dan konsep fundamental yang saling berhubungan, yang menjadi landasan bagi penetapan standar dan yang konsisten dan penentuan sifat, fungsi, serta batas-batas dari akuntansi keuangan dan laporan keuangan. Rekayasa akuntansi akan menghasilkan kerangka konseptual yang menurut Suwarjono tahun 2014 adalah berupa seperangkat prinsip umum, a set of broad principles, doctrine, a body of doctrines, ataupun skema atau atas gagasan-gagasan yang saling berkaitan, a scheme of interrelated idea. Kerangka konseptual suatu model. Tujuan pembelajaran adalah untuk mencapai kemampuan dan kompetensi peserta untuk memahami 4 hal, yaitu menyebutkan pemakai statement keuangan dan kepentingannya, menjelaskan aspek dan versi tujuan pelaporan keuangan, menyebutkan elemen-elemen statement keuangan dan mendefinisikannya, menjelaskan lingkup laporan dan statementnya, menyebutkan tujuan pelaporan versi FASB, dan menjelaskan penalaran yang mendasarnya, menyebutkan karakteristik kualitatif informasi dan menjelaskan makna dan hubungan antara karakteristiknya, menyebutkan atribut pengukuran elemen dan pos, menyebutkan dan menjelaskan kriteria pengakuan suatu objek ke dalam elemen statement keuangan. Kerangka konseptual suatu model teknologi penalaran yang dapat dijadikan contoh untuk ditransfer, diadopsi dan diadaptasikan. Model FASB atau conceptual fragment yang dituangkan dalam statement of financial accounting konsep, di mana alasannya adalah komponen ini lengkap dan terpadu serta mengadu aspek pendidikan dan penalaran yang cukup lengkap. Suatu model statement of financial accounting konsep, dia ada 6. Yang satu, objective of financial reporting by business enterprise. 2, qualitative characteristic of accounting information atau karakteristik fungsi informasi accounting, element of financial statement of business enterprise. Terus ada lagi objective of financial reporting by non-business enterprise atau tujuan dari laporan keuangan itu apa sih. Terus recognition and measurement in financial statement of business enterprise atau kriteria laporan keuangan. Yang keenam itu element of financial statement atau ini digunakan untuk mengganti SFAC nomor 3. SFAC nomor 7, using cash flow information and present value in accounting measurement, menggunakan informasi sebagai aliran kas menggunakan informasi aliran kas dan nilai sekarang dalam pengukuran akuntansi. 2. Untuk tujuan laporan keuangan sendiri akan dijelaskan oleh teman saya Istiqomah. Kepada Istiqomah saya persilahkan.
Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Tujuan pelaporan, pihak dituju, kreditor, dan investor. Pelaporan keuangan terbagi menjadi 3. Yang pertama, konteks lingkungan. Kedua, keterbatasan informasi. Yang ketiga, fokus atau cakupan informasi. Selanjutnya, karakteristik organisasi non-bisnis. Yang pertama, penyedia dana tidak mengharapkan imbalan yang sepadan dengan dana yang dicurahkan. Yang kedua, menyediakan barang dan jasa tidak untuk perdagangan, tetapi lebih untuk pelayanan. Yang ketiga, tidak ada pemilikan pribadi atas aset. Secara substantif, aset menjadi milik publik. Selanjutnya, ada rangka konseptual. Rangka konseptual terbagi menjadi 5. Yang pertama, organisasi dibedakan menjadi kepemerintahan dan non-kepemerintahan. Yang kedua, jurisdiksi pelaporan keuangan organisasi non-kepemerintahan ada di bawah FASB. Yang ketiga, cukup 1 RK untuk organisasi non-kepemerintahan, bisnis dan non-bisnis. Yang keempat, karakteristik operasi membedakan tujuan pelaporan organisasi bisnis dan non-bisnis. Komponen RK lain tetap berlaku untuk keduanya. Yang kelima, SFAC nomor 3 diganti dengan FSAC nomor 6 setelah FSAC nomor 4 dikeluarkan. Selanjutnya, karakteristik kualitatif informasi. Kebijakan akuntansi, accounting policy melibatkan masalah apakah suatu informasi dilaporkan atau tidak. Kebijakan akuntansi ada di beberapa level. Yang pertama, perekayasa, kedua, penyusun standar, dan yang terakhir, perusahaan. Perlu pedoman umum di tingkat rangka konseptual untuk dasar penentuan perlu tidaknya penyajian suatu informasi diatur dalam bentuk standar. Yang terakhir, karakteristik kualitatif merupakan kriteria untuk menentukan apakah suatu informasi perlu dilaporkan. Selanjutnya level kebijakan dan bentuk dokumen. Level kebijakan terdiri dari perekayasa, penyusun atau penetap standar, dan manajemen perusahaan. Sedangkan bentuk dokumen terdiri dari rangka konseptual, standar akuntansi, dan pedoman akuntansi. Selanjutnya, pertimbangan dalam kebijakan akuntansi. Yang pertama, perlukah informasi tertentu disediakan? Yang kedua, apakah cukup efisien disediakan melalui pelaporan keuangan? Yang ketiga, mampukan pemakai memahami? Yang keempat, akankah pemakai menggunakannya? Yang kelima, apakah informasi tersebut mempengaruhi keputusan? Dan yang terakhir, bagaimana informasi tersebut diungkapkan? Selanjutnya, elemen-elemen statement keuangan. Yang pertama, aset, kedua, kewajiban, ketiga, ekuitas, yang keempat, investasi oleh pemilik, yang kelima, distribusi ke pemilik, yang keenam, laba komprehensif, yang ketujuh, pendapatan, yang kedelapan, biaya, yang kesembilan, untung, yang kesepuluh, rugi, yang ke-11 aliran kas dari operasi, yang ke-12 aliran kas dari investasi, dan yang terakhir aliran kas dari pendanaan. Selanjutnya, penyebab perubahan elemen. Yang pertama, keadaan occurrence atau kejadian dan transaksi. Transaksi adalah salah satu bentuk kejadian eksternal. Kejadian internal tidak dapat disebut transaksi. Jadi, sebenarnya tidak ada yang namanya transaksi internal. Strategi pengembangan pelaporan keuangan bagi negara berkembang. Yang pertama, evolutionary approach. Yang kedua, transfer of technology. Yang ketiga, the adoption of international accounting standard. Yang terakhir, adaptasi pelaporan keuangan negara maju.
dengan penyesuaian faktor lingkungan. Baik, sekian, terima kasih presentasi dari saya.